saya Intan Tatasari, kelas 4A PGSD, Kampus UPI Purwakarta dengan NIM 1801358. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, di mana tugasnya itu adalah mengemukakan opini saya tentang mempersiapkan diri kita menghadapi generasi emas 2045 ya, atau siapkah saya atau Anda mewujudkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Nah, kalau saya tentu siap untuk mewujudkannya. Nah, sebelumnya kenapa alasan saya itu menjawab siap? Karena pertama, untuk latar belakangnya, Indonesia ini menyentuh umur 100 tahunnya setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 ini di tahun 2045 mendatang. Nah, tahun 2045 ini disebut dengan jendela demografi atau window of demography. Nah, yakni fase di mana jumlah usia produktif, yaitu usia sekitar 15 tahun sampai 64 tahun lebih banyak dibanding penduduk yang tidak produktif, yaitu sekitar usia 14 tahun ke bawah atau 65 tahun ke atas, dan itu jumlahnya lebih sedikit dibanding penduduk yang produktif. Nah, hal ini akan mengakibatkan atau berdampak pada dua kemungkinan, yakni dampaknya adalah bonus demografi atau kutukan demografi. Untuk bonus demografi itu di mana jumlah penduduk produktif ini dia sumber daya manusianya lebih berkualitas dan mumpuni, sehingga berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara. Artinya pertumbuhan ekonomi negara akan lebih meningkat dan menjadi lebih baik. Namun sebaliknya untuk kutukan demografi. Nah, kutukan demografi ini di mana ketika jumlah penduduk produktifnya itu jelas tidak berkualitas atau tidak memiliki kualitas yang baik. Nah, sehingga dapat menyebabkan pengangguran massal dan akan menjadi beban untuk negara. Sayang sekali. Semoga tidak terjadi pada tahun 2045 nanti. Itu latar belakangnya. Yang kedua, apa sih pengertian Indonesia emas ini? Di latar belakang sebelumnya kita sudah sentil-sentil arti pengertian dari Indonesia emas 2045. Nah, sesungguhnya Indonesia emas adalah sebuah kondisi di mana atau saat negara Indonesia ini yang diharapkan mampu bersaing dengan bangsa lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan seperti korupsi dan kemiskinan. Tetapi ada tantangannya gitu kan, tidak semudah itu. Nah, tantangan Indonesia emas itu ada yang namanya moral dan karakter bangsa. Nah, jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah sangat pesat dan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi tanpa adanya batas ruang dan waktu seperti itu. Nah, itu akan berdampak pada negara kita, entah itu positif ataupun negatif. Jika positifnya, kita bisa diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan gitu kan. Nah, tetapi gitu ada dampak negatifnya. Misal dengan mudahnya ilmu pengetahuan atau teknologi informasi yang didapatkan sekarang melalui teknologi, kita harus bisa menyerapnya gitu. Misal ada budaya dari luar yang masuk, karena bebasnya itu budaya bisa didapatkan atau dipahami dengan teknologi, maka dikhawatirkan budaya asli kita ini akan hilang. Jadi itu merupakan dampak negatifnya. Nah, yang kedua, selain moral dan kebangsaan Indonesia, ada sumber daya manusianya dan bonus demografi Indonesia. Nah, di sini itu pemuda saat ini akan menjadi garda terdepan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasionalnya. Nah, keberhasilan Indonesia di masa yang akan datang ditentukan oleh kualitas sumber daya pemudanya yang mempunyai moral dan karakter sebagai bangsa Indonesia. Nah, dan itu peningkatan kualitas sumber daya manusianya atau pemudanya itu tersebut tergantung pada pendidikan atau sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia tersendiri. Nah, jadi sistem pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan saja gitu kan. Nah, melainkan pendidikan moral juga diperlukan, karena si sumber daya manusia ini yang akan menghasilkan tidak boleh atau tidak hanya mampu bersaing tetapi juga memiliki etika begitu. Nah,
sebelumnya ada tantangan pasti, setelahnya ada strategi gitu kan. Nah, strategi mengatasi tantangan-tantangan tersebut ada beberapa gitu kan, ada beberapa aspek. Nah, di aspek pendidikan, karena saya berfokus pada pendidikan, kita akan memperdalam tentang pendidikan gitu kan ya. Nah, pendidikan ini merupakan aspek terpenting dalam pembentukan sumber daya manusia atau karakter setiap individu begitu kan. Nah, jadi terlihat perbedaan orang-orang yang terdidik dengan yang tidak gitu kan. Nah, jika orang yang terdidik, dia akan tahu gitu bagaimana bersikap, bagaimana harusnya bersikap di lingkungan masyarakat, lalu menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki pola pikir yang luas, kritis dan juga logis. Nah, jadi pendidikan itu akan dapat menjadi wadah utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan berkontribusi dan di dalam pembangunan negara seperti itu. Nah, jadi ada strategi gitu kan di pendidikan ini, ada strategi yang dapat dilakukan oleh pemuda masa kini untuk memajukan pendidikan Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Di antaranya ada menyiapkan fasilitas tempat untuk belajar membaca guna mengurangi jumlah buta aksara atau meningkatkan minat membaca gitu kan. Memang sudah berbagai strategi gitu ya, cara-cara pemerintah untuk meningkatkan minat daya baca rakyatnya, masyarakatnya gitu kan. Contoh ada perpustakaan keliling gitu kan. Nah, lalu ada taman membaca ataupun pembangunan perpustakaan di setiap sekolahnya begitu. Nah, karena anak-anak Indonesia sekarang ini sangat minim minat membacanya dikarenakan buku yang kurang tersedia atau buku-buku yang kurang menarik bagi mereka begitu. Karena yang tadi yang saya sebutkan itu merupakan strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu. Nah, cara-cara yang tadi itu seperti perpustakaan keliling dan lainnya diyakini bahwa di cara tersebut dapat mengurangi angka buta huruf gitu kan. Nah, lalu meningkatkan minat membaca anak dan juga meningkatkan kemampuan secara verbal yang nantinya dapat mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia seperti itu. Nah, yang kedua ada membentuk mentoring keagamaan yang dapat mencetak peserta didik yang beretika dan berbudaya begitu kan. Nah, jadi sekarang ini kegiatan bullying gitu sangat masif di Indonesia, bahkan masuk ke dalam berita-berita stasiun TV nasional gitu kan ya. Itu sangat miris sekali karena cukup mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental begitu kan ya. Nah, hal ini harusnya segera diatasi agar moral anak-anak Indonesia dapat menjadi lebih baik. Hal ini harus segera diatasi agar moral anak-anak Indonesia ini dapat menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini kontribusi pemuda itu dibutuhkan ya, ini untuk menjalankan mentoring keagamaan baik terjun langsung ke sekolah maupun di luar sekolah begitu kan. Nah, misal program kerjanya ada kajian kitab suci begitu kan, atau sharing problematika kehidupan atau bakti sosial dan lain sebagainya. Nah, dengan begini masalah bullying yang terjadi dapat teratasi dengan baik seperti itu kan. Nah, yang ketiga ada yang namanya membentuk jiwa kewirausahaan melalui program kewirausahaan tentunya. Yang ketiga ada yang namanya membentuk jiwa kewirausahaan dengan melalui program kewirausahaan itu sendiri ya. Nah, jiwa kewirausahaan ini melatih seseorang untuk berpikir optimis, kreatif, ulet, pantang menyerah, berani mengambil resiko dan berjiwa kepemimpinan. Nah, kontribusi pemuda di sini diperlukan juga, yaitu untuk menggerakkan para pewirausaha atau para wirausahawan untuk berbagi pengalaman dan keterampilan kepada siswa-siswi di Indonesia agar menjadi generasi yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, jadi pemuda juga dapat berkontribusi untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana caranya berwirausaha, bekerja sama dalam tim, marketing, dan cara mengatur keuangan. Nah, cara itu diyakini dapat mencetak generasi muda yang berjiwa kewirausahaan yang nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, selanjutnya ada aspek tercapainya Indonesia Emas di 2045 ini. Tentu ada aspek-aspeknya ya, untuk mengetahui ketercapaiannya begitu. Aspeknya itu dituangkan ke dalam visi yang berbunyi bahwa Indonesia sebagai mega trend dunia. Nah, di dalam visi ini dituangkan juga atau disokong oleh 4 misi. Nah, yang untuk merealisasikannya, yang pertama ada pembangunan
sumber daya manusia serta pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga ada pemerataan pembangunan, dan yang keempat ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Berfokus pada misi yang pertama, yakni pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu. Jadi, pendidikan tadi sudah sering sekali saya sebutkan merupakan aspek utama untuk mencapai generasi emas Indonesia 2045. Nah, yang paling terpenting juga ada pendidikan karakter, begitu kan ya. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, begitu kan ya. Lalu ada tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan yang mulia, yang Maha Esa, atau diri sendiri, atau sesama, atau lingkungan maupun kebangsaan, sehingga menjadi insan yang kamil, begitu. Nah, karakter bangsa, karakter generasi yang diinginkan pada 2045 ini meliputi komponen-komponen intelektual, yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Untuk kecerdasan intelektual seperti ini sangat penting karena di sana merupakan kecepatan atau ketepatan aktivitas kognitif dalam memahami, menyelesaikan berbagai masalah, lalu tantangan ataupun tugas-tugas. Nah, yang kedua ada spiritual emosional. Spiritual emosional sendiri itu merupakan potensi kemampuan personal dan interpersonal, seperti kemampuan untuk mengendalikan emosi di dalam diri dan mampu berempati terhadap sesamanya, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada kecerdasan spiritual, yaitu merujuk pada sifat-sifat mulia dan nilai-nilai kemanusiaan, gitu kan. Baik, kesimpulannya, Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah kondisi di mana saat negara kita ini mampu bersaing dengan bangsa lain, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan seperti kemiskinan dan korupsi. Nah, ada 3 tantangan yang harus kita hadapi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ini. Jadi yang pertama ada kualitas sumber daya manusia, yang kedua ada moral, yang ketiga ada karakter bangsa. Nah, tetapi ketiga hal ini dapat kita tanggulangi atau dapat kita hadapi dengan cara memperkuat landasan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan berkarakter. Nah, serta pembentukan jiwa kewirausahaan. Nah, demikian opini saya mengenai mempersiapkan diri untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.